Lanjutkan kembali kabar petang pemirsa, saya ingin ke Pak Muta'ali. Pak Muta'ali, ada mungkin tidak data yang Anda punya soal sudah sejauh mana kependudukan Israel secara de facto di tanah Palestina, Pak? Khususnya Palestina, Yerusalem Timur. Baik, terima kasih Mbak. Tidak pertanyaannya ya. Data kami di Pusat Kajian Timur Tengah UI membuktikan bahwa Israel sudah menguasai 85% dari tanah Palestina. Sejak mereka mendeklarasikan sebagai negara 14 Mei 1948 karena di-announce oleh Balfour begitu, selama 73 tahun mereka berjuang, akhirnya mereka punya negara, punya tanah yang tadinya tidak punya sama sekali begitu, sampai hari ini per 17 Mei ya, tanah Palestina yang sudah mereka kuasai itu 85%. Hanya tersisa di Ramallah yang saat ini dikuasai oleh Fatah dan Gaza yang dikuasai oleh faksi Hamas ya. Nah, kasus Yerusalem Timur kita mendengar istilah salah satu distrik yaitu Sheikh Jarrah adalah bagian dari pengembangan pemukiman ilegal yang sekarang masuk dalam proyek Israel begitu. Mereka ingin mengembangkan bahwa Israel adalah rumah besar bagi orang Yahudi yang ada di luar Israel, yang ada di luar Tel Aviv. Karena itu kalian datang ke sini, ini sebetulnya bagian momentum 14 Mei ya, bagi masyarakat Israel khususnya untuk mengingat bahwasannya 73 tahun yang lalu mereka sudah punya state begitu. Seperti itu Mbak Fira. Lalu apakah kemudian dengan kondisi seperti ini Palestina punya kekuatan untuk bisa menahan laju pendudukan itu Pak, dari 85 bisa sampai 90 misalnya, apakah mereka punya kekuatan untuk bisa menghentikan itu? Baik, pertanyaan Mas Alfat itu bagus sekali. Ini serangan membabi buta agresi militer Israel kepada Palestina, ini sebetulnya kalau kita sebut sebagai perang war, ini adalah perang yang tidak berimbang. Antara state dengan non-state kan begitu. Bahkan mungkin antara civilization, antara peradaban, di mana Yahudi mereka punya kesehatan, punya research, punya teknologi, mereka punya pendidikan, punya food, water and energy begitu, dengan sebuah calon negara yang antah berantah. Ya, tetapi menariknya 9 hari agresi militer Israel ke Palestina sudah ratusan yang meninggal, 380 data saya terakhir. Begitu, tapi ternyata pada saat yang bersamaan bayi yang lahir ini 3.000, ya bayi yang lahir selama 9 hari ini 3.000, ini luar biasa, ya ini luar biasa. Jadi apa ya, beyond ini mungkin ya Mas Alfat ya. Nah kalau dilihat dari kalkulasi politik, kemudian kalkulasi alutsista ya sangat tidak berimbang. Tetapi mungkin pasokan suplai senjata dari negara tetangga misalkan Iran dan Turki, walaupun itu tidak menjamin kekuatan ini berimbang, tetapi paling tidak bisa memberikan rasa takut lah, bisa memberikan sedikit perimbangan itu dari khususnya para pejuang Hamas ya, Palestina untuk para serdadu Israel. Saya kira seperti itu Mas Alfat. Oke, kita dari data-data yang ada, mungkin juga analisis yang ada, kita ingin kembali ke Pak Zuhairi. Pak Zuhairi, dengan kondisi yang ada mungkin tidak Palestina ini kembali mendapatkan ataupun katakanlah Yerusalem Timur ini bisa menjadi ibu kota Palestina dengan kondisi yang ada. Ada data-data yang menunjukkan ini beyond, banyak yang meninggal tapi banyak juga bayi yang lahir. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan tadi yang belum dijawab, bahwa apakah mungkin Palestina menguasai kembali Yerusalem Timur. Pertanyaannya bukan apakah mungkin, tetapi bagaimana caranya menguasai Yerusalem Timur secara utuh. Kita bisa merujuk kepada kesepakatan yang paling terakhir di Oslo tahun 93, tetapi sesungguhnya bisa ditarik pada tahun 67, di mana pembagian wilayah itu ketika masih atau kita balik jauh ke tahun 48 ketika Israel itu merdeka. Tetapi memang yang paling realistis itu adalah 1993, karena 1993 itu sebenarnya hampir terjadi satu kesepakatan besar ya di antara pihak Israel dan Palestina. Nah, oleh karena itu sekarang ini kalau kita bicara yang realistis, saat ini sekarang adalah mengembalikan Sheikh Jarrah kepada warga Palestina.
Jadi itu sebagai momentum untuk bagaimana menekan Israel. Nah, supaya Syahjarah itu dikembalikan kepada warga Palestina. Nah, setelah itu kemudian dilakukan perundingan dengan melibatkan negara-negara lain, termasuk juga Indonesia. Indonesia dianggap tidak mempunyai satu kepentingan geopolitik. Indonesia perjuangannya betul-betul otentik, yaitu perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Dan yang terakhir yang paling penting adalah gencatan senjata. Karena bagaimanapun kita sangat sedih, kita marah, dan dunia marah ya. Demonstrasi hari ini kita melihat di Jakarta, di depan kedutaan Amerika Serikat itu terjadi demo yang diliput secara live oleh stasiun Al Jazeera. Itu artinya kita semua marah bahwa serangan-serangan agresi, rudal-rudal yang membunuh anak-anak dan perempuan, orang-orang yang tidak bersalah di jalur Gaza, itu harus dihentikan. Karena bagaimanapun kita semua berharap ada satu keadilan bagi Palestina. Dan keadilan bagi Palestina itu adalah kemerdekaan dengan teritori Yerusalem Timur sebagai wilayah Palestina dan Masjid Aqsa atau Yerusalem Al-Quds sebagai kota dari Palestina. Baik. Sambil kita bicara masalah mengenai negara lain, kepentingan negara lain dalam konflik ini, saya ingin bertanya ke Pak Muta'ali, apa sih kepentingan dari Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina ini? Kenapa mereka selalu berada di belakang Israel dalam hal ini? Dulu orang tua kita Mas Al-Fat ya sering mengatakan bahwa Israel adalah Amerika kecil, Amerika adalah Israel besar. Memang agak sulit dipisahkan. Ini seperti satu dari dua sisi mata uang ya. Terakhir dua kementerian Amerika Serikat yang bisa dikuasai bukan hanya memnya tapi sistemnya itu 97. Dua kementerian terakhir yang bisa dikuasai oleh lobby Yahudi itu Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Nah, sebelumnya dua kementerian ini pertahanan dan Kementerian Luar Negeri ini cukup aktif ya, cukup aktif. Bahkan ketika Inggris dengan Balfour yang mengatakan bahwa Israel harus punya state, harus punya tanah, harus punya negara. Ini Amerika sebetulnya belum termasuk yang memfollow kan begitu. Nah, kemudian kesini bahkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri ini termasuk yang mereject ya pemukiman ilegal, kemudian pengakuan terhadap state Israel begitu. Nah, namun ketika dua kementerian ini Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri tahun 97 ini bisa dikuasai, maka full lah ya, lengkaplah sudah bahwa Amerika memang menjadi bagian utama ya, bagian utama dari kerja-kerja sosialisasi kepentingan-kepentingan Israel. Jadi kepentingan memang sangat banyak sekali. Kita ketahui bahwa dunia bisnis, dunia politik ya hampir dalam semua sisi kehidupan berbangsa bernegara di Amerika cukup cerdas ya, cukup ciamik ini pengusaha-pengusaha, para politisi Israel Yahudi yang bisa menguasai hegemoni di Amerika Serikat. Saya ingin sedikit tadi Mas Al-Fad ya, apakah mungkin ini Yerusalem Timur dijadikan sebagai ibu kota Palestina? Kita tahu bahwa 2016 Amerika Serikat dengan Donald Trump-nya ini mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel raya. Jadi dan Amerika sangat paham bahwa ini adalah status quo, negara status quo, wilayah status quo yang tidak boleh baik Palestina ataupun Israel mengklaim ini adalah bagian dari mereka. 2002 itu ada proposal yang diajukan oleh Jordan dan diamini itu oleh OPI. Apa proposal itu? Two-state solution. Ya, masing-masing negara Israel dan Palestina berdiri secara mandiri itu memiliki negara, memiliki state. Nah, dan luar biasanya dalam perjanjian itu Israel boleh memiliki 60% dari tanah yang sudah dia kuasai. 40% harus dia kembalikan ke Palestina. Saya kira ini perjanjian paling moderat, paling toleran. Tetapi sungguh pun demikian ternyata di-reject pula oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu. Saya kira seperti itu, Mbak Tira dan Mas Alfat ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.